Dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali bagi seluruh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Sidang jamaah subuh, para pendengar siaran halaqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman melalui Serambi FM, Radio Republik Indonesia maupun Radio Baitur Rahman yang kami muliakan. Pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya adalah berbicara tentang perkara-perkara yang harus didahulukan dan diutamakan di dalam agama Islam, di mana kita telah memberikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana contoh itu kita ambil dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kemudian pada subuh yang mulia ini kita akan melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pembelajaran hal-hal yang menjadi prioritas bagi kita di dalam beramal sebagaimana tuntunan agama ini. Sebagaimana kita ketahui, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi suri dan teladan bagi kita semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu peduli dan perhatian terhadap kita, dan sampai-sampai Rasulullah menangis berkali-kali karena perasaannya ditumpahkan untuk kepentingan umatnya, yang insya Allah kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang nanti beberapa makna tangisan di dalam Al-Quranul Karim. Juga nanti kita akan lihat arti daripada tumpahan air mata di dalam agama kita atau di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa berkaca. Dan ini insya Allah setelah kita selesai membicarakan hal-hal yang utama di dalam agama kita sebagai perbandingan, insya Allah, jika Allah memudahkannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah menjadi suri dan teladan bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta raya. Jadi semesta raya ini ya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus kepada manusia dan jin yang disebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini secara spesifik, secara khusus, yang istimewa di antara makhluk ciptaan Allah. Meskipun rahmat itu juga melimpah ruah kepada seluruh alam semesta lainnya, bahkan kepada tumbuhan dan binatang serta hewan. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, kalau tadi disebutkan
di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian di dalam surat Saba, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali bagi seluruh manusia. Untuk apa? Untuk apa sifat Nabi? Untuk apa keadaan Nabi diutus bagi seluruh manusia? Basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira sekaligus pemberi peringatan kepada mereka, yaitu kepada manusia tadi. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sehingga Rasulullah melalui lisan ayat, melalui lisan firman menyampaikan kepada umat, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan hai Muhammad, wahai sekalian manusia, sungguh aku ini adalah utusan Allah bagi kalian semuanya, jami'a, seluruhnya. Perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, ras, kabilah, suku, iklim, ya, perbedaan tempat domisili seluruh benua yang berbeda-beda atau pulau yang beragam. Ini bagi mereka Rasul itu juga bagi mereka Rasul itu diutus. Semua untuk mereka, profesi, kemampuan apa saja boleh. Kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pemilik semesta raya ini. Mereka tunduk kepada Allah. Itu alasan disebut pula dalam ayat, inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Ini di surah Al-A'raf 158. Rasulullah, Rasul utusan Allah, Allah yang mana alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang dia memiliki kerajaan langit dan bumi, yuhyi wa yumit, ya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu yang menghidupkan dan mematikan. Nah, karena itu Rasulullah SAW menjadi suri dan toladan bagi kita, ya. Kalau Rasul katakan misalnya, Anda harus melakukan ini, ya lakukan sebagaimana amaran daripada Rasulullah. Bila Rasul memintakan kita mendahulukan sesuatu hal, maka lakukan seperti itu. Bahkan tidak hanya dalam ucapan dan perbuatan, di dalam menciptakan sebuah persepsi atau menghadirkan sebuah panorama atau pola pikir juga memiliki landasan di dalam Islam. Sehingga ada kaidah nanti menyebutkan begini, qad tufidu dalailu min adh-dhanni ma yanzilu manzilatal qata' wa in lam yajri ala hukmihi wa fi jami'il wujuh. Ini kaidah dia, berlaku secara umum. Bisa saja praduga terhadap sesuatu berada pada sisi kebenaran, meskipun tidak semestinya atas hakikat hukum kebenaran itu. Dan itu dalam semua bentuk,
atau kalau kita terjemahkan dengan bahasa lain, boleh jadi petunjuk atas dasar anggapan-anggapan. Karena dalam hukum itu ada yang dhan, ada yang qata'. Ada yang berdasarkan dhan, dugaan-dugaan, anasir-anasir yang tidak pasti, dan ada yang pasti. Tapi ini dugaan-dugaan ini bisa bermakna benar, pasti, meskipun tidak secara hakikat pasti. Dan itu dalam semua bentuk. Ya, dikiaskan dalam semua bentuk. Dalam Al-Quran itu ada disebut ya, dua keadaan. Ya. Dalam Islam ada dua keadaan. Pertama, dalam Al-Quran disebut wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dhan itu, prasangka-prasangka itu tidak benar sama sekali. Sama sekali tidak benar. Tapi di dalam hadis, dalam Al-Quran juga ada disebut inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Sebahagian daripada dhan itu adalah dosa. Di sini sebahagian, di sana semuanya. Yang semuanya itu dikembalikan kepada ayat sebelumnya, itu di surah An-Najmu. Ya, innalladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu ya, itu menjadikan malaikat sebagai sembahan. Mereka dengan menggunakan dugaan-dugaan, maka disebut dugaan mereka itu tidak benar. Tetapi ada sebahagian dugaan benar. Ya, dugaan itu benar. Contoh, menghukum keimanan seorang muslim. Ya. Itu kita lihat tadi bersama kita ada yang melaksanakan salat subuh. Ini menunjukkan keimanan dia. Jadi kita harus menghukum itu pasti orang beriman. Itu harus, tidak boleh bilang oh itu muslim, tidak tentu apakah beriman atau tidak dia, meskipun dia salat subuh. Harus kita katakan itu muslim adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena keadaan, perbuatan, ucapan dan perilakunya itu menunjukkan kepada keimanan. Lihat tuh, khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin. Dua hal yang tidak bertemu pada orang mukmin. Ya. Dua hal yang tidak bertemu, berkumpul pada seorang mukmin. Nanti ada dua hal, yang dua hal itu dia tidak akan berkumpul pada orang munafik. Itu ada dua hal seperti itu. Ada dua hal yang tidak berkumpul pada seorang mukmin. Pada orang munafik apa itu? Yang pertama adalah husnus samti, muncul sifat-sifat yang baik. Itu tidak ada pada orang munafik. Kemudian yang kedua, wa fiqhun fi dinin, dia tidak memahami agama dengan baik. Kalau orang yang mukmin dipaham agama, orang munafik tidak mau paham dia bolak-balik pemahaman agama. Sementara pada orang mukmin dia akan berkumpul, tidak akan berkumpul dua hal. Apa itu? Al-bukhlu wa su'il khuluq, sifat kikir
dan akhlak yang tercela. Itu orang mukmin tidak ada seperti itu. Tapi hari ini ada orang yang pelit menurut kita, ya. Ini tidak memasukkan dia kepada sifat-sifat munafik. Kenapa? Karena tidak selamanya dia pelit. Sepanjang waktu pelit tanpa peduli apapun, tak? Dia tidak pelit kepada istrinya, tidak pelit kepada anaknya, meskipun kadang terasa pelit bagi kita, atau terasa pelit bagi orang tertentu, tapi dia beri pada orang lain. Pada istri dia beri, pada anak-anak dia beri, kepada ibu dan ayahnya dia beri, peduli, tidak pelit. Orang munafik tidak demikian. Untuk dirinya saja dia pelit. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya. Itu menjadi pegangan hukum bagi kita. Kalau Rasul mengatakan demikian, ya demikian adanya. Kemudian juga lihat itu dugaan hadis yang menyebutkan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid atau al masjid, jika kamu melihat seorang lelaki hilir mudik ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Itu hadis sahih. Maka persaksikanlah kepada keimanannya. Subuh masjid, zuhur nanti dia tunggu udah ke masjid, meskipun masjid lain atau masjid yang sama. Asar masjid lagi, maghrib kadang-kadang bolong, isya bolong, subuh besok datang lagi jumpa. Fashhadu lahu bil iman. Persaksikan oleh kalian bahwa orang itu beriman. Lalu tanya sama dia, apa kamu yakin dia beriman? Dia bilang yakin. Dari mana? Saya lihat dia ke masjid, saya lihat dia salat, saya lihat dia memberikan salam, saya lihat dia berwudu, saya lihat dia berdoa, saya lihat dia menangis. Lalu kita tanya lagi, sebagaimana Nabi tanya sama Khalid bin Walid, asyaqaqta qalbah, apakah kamu sudah buka dadanya, kamu belah sehingga tahu bahwa itu munafik? Karena ada yang dibunuh oleh Khalid dalam perang. Dia mengucapkan saya beriman, saya muslim, tapi dibunuh sama Khalid. Dan ini ada beberapa kejadian. Lalu Nabi tegur, kenapa kamu bunuh wahai Khalid? Wahai Aba Abdullah, kenapa kamu membunuhnya padahal dia sudah mengatakan keimanannya? Khalid bilang, dia mengatakan itu karena takut kepada pedang atau menghindar daripada pedang. Artinya tidak benar-benar menjiwai di dalam hatinya. Apa kata Nabi? Asyaqaqta qalbah, apakah kamu sudah bedah dadanya sehingga kamu lihat memang imannya itu pura-pura? Ditegur oleh Rasulullah Khalid. Tapi di sini Nabi menyatakan kalau kalian melihat seseorang membiasakan diri hilir mudik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikan akan keimanannya. Lalu apakah kita boleh balik? Asyaqaqta qalbah, apakah kamu sudah buka dadanya sehingga kamu pastikan imannya? Tidak demikian. Wa hadza fi ilmina duna jazmin bi ilmi Allah azza wa jalla. Ini menurut ilmu pengetahuan kita bahwa dia mukmin, bukan kita tunjukkan bahwa dia pasti di sisi Allah itu mukmin, tidak. Itu serahkan kepada Allah. Kecuali orang-orang yang sudah disebutkan oleh Allah maupun Rasulnya bahwa mereka adalah betul-betul beriman meskipun masih hidup di dunia. Seperti Allah meridai orang Muhajirin dan Ansar, itu sudah pasti, ya. Jadi tidak boleh kita
Muhajirin dan Ansar saja belum tentu pasti itu beriman, tidak bisa. Karena Allah sudah meridhai, itu sudah pasti. Ilmu Allah sudah disampaikan pada kita. Kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga, ya. Al-ashra al-mubasysyirina bil jannah. Itu kita harus imani betul-betul mereka punya iman dalam hati di sisi Allah. Tapi kalau seperti ini enggak, ini beriman, tapi di sisi Allah serahkan kepada Allah. Menurut kita ini beriman. Hukum orang beriman berlaku bagi dia. Atau al-ashra al-mashhudu lahum bil jannah. 10 orang yang diberikan kesaksian sudah masuk surga untuk mereka. Masih di dunia sudah diberi saksi ke sana. Atau al-mubasysyirina lahum bil jannah, diberikan kabar gembira bahwa mereka mendapatkan surga. Nah, jadi Rasul menjadi uswah hasanah bagi kita. Ya, ikuti. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk berdakwah secara jahr, terang-terangan, karena sebelumnya sembunyi-sembunyi, lalu kemudian ada perintah dakwah untuk terang-terangan. Jangan tanya marahnya orang kafir, kesal sekali mereka, ya. Secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, belum terang-terangan saja mereka sudah marah. Apalagi sidang jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi diperintah untuk berdakwah terang-terangan. Nah, orang kafir marah betul tuh, ya. Maka mereka mencoba menghadang dakwah itu dengan lebih keras lagi. Di antaranya adalah menyakiti dan membunuhi orang-orang yang beriman dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang terbunuh sebagaimana kisah yang sudah kita pahami dan pernah kita sampaikan atau guru-guru kita sampaikan. Sumayyah, ibunda daripada Ammar, meninggal sebagai martir, sebagai syuhada yang pertama di dalam Islam. Ini perempuan. Kemudian ada di antara mereka yang sabar, dia tahan itu dalam penderitaan itu, sabar, betul-betul sabar dengan ikhlas. Contohnya Bilal bin Rabah. Bagaimana beratnya siksaan, tapi beliau radhiyallahu taala anhu betul-betul bersabar. Daya tahannya luar biasa. Kita tahu Bilal salah satu orang yang berada dalam surga. Tadi dalam 10 masuk. Kemudian juga Nabi menjumpai terompah sendal punya Bilal sudah ada di dalam surga. Orangnya masih di dunia. Ayat menyebut masuk di dalam golongan muhajirin yang hijrah, ridha Allah. Berkali-kali, berlipat-lipat, berulang-ulang Bilal mendapatkan kemuliaan dan kedudukan ini. Nah, Bilal di sini sabar saat Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu Bilal, mendapatkan siksaan demi siksaan yang demikian berat dan parah, tapi berhasil melaluinya. Ada Ammar bin Yasir yang kemudian kita tahu dengan terpaksa harus mengucapkan ejekan dan makian untuk Rasulullah, sekaligus menyebutkan sembahan dan patung-patung orang-orang kafir itu adalah yang baik, tapi hatinya
tetap berada dalam iman, sehingga ketika datang kepada Rasulullah mengadukan persoalan ini, Rasul katakan, ya, kaifa tajidu qalbak, bagaimana engkau mendapati isi hatimu? Ini tanya sama Ammar bin Yasir sendiri Rasulullah. Beliau menjawab, qalbi mutmainnun bil iman, atau keadaannya mutmainnam bil iman. Hatiku dalam keadaan sangat-sangat tenang di dalam keimanan, penuh tuh. Saya hanya mengucap karena sakit betul, disiksa, dibakar. Ya, setelah kedua orang tuanya juga syahid. Maka Rasulullah katakan, in adu fa'ud, jika mereka tangkap kamu lagi kemudian menyiksa kamu, dia minta untuk mengejek diriku atau mengucapkan pujian kepada Tuhan-Tuhan patung dan berhala mereka, lakukan lagi. Yang penting hati punya iman, tanpa sedikit pun ada kekafiran dan kemunafikan. Ya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka turun ayat Al-Quran terkait dengan kisah Ammar ini. Man kafara billahi min ba'di imanihi, siapa saja yang kafir kepada Allah setelah imannya, ya, nah, itu akan mendapatkan murka Allah, dia akan dapatkan azab yang besar. Tapi si Ammar bin Yasir ini bagaimana? Itulah ayat turun menceritakan kisahnya atau menyebutkan posisinya. Siapa saja yang kafir kepada Allah setelah imannya, kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali siapa yang dipaksa sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan dan berada di dalam keimanan itu, tenang dia dengan iman, sedikit pun tidak ada goyahnya. Tapi siapa yang dapat laknat tadi, yang dapat murka dan adab? Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Tapi orang yang dia menerima kekafiran di dalam hatinya, masuk kafirnya, menetap, ada pengakuan terhadap kekafirannya bagi dirinya sendiri, maka itu yang dapat murka Allah, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Nah, jadi di sini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat di dalam situasi tertentu itu boleh mengambil pilihan yang memudahkan sesuai dengan kemampuannya. Ini juga sejalan dengan keinginan beberapa sahabat-sahabat besar yang kuat dari kabilah-kabilah yang agung, yang mereka punya jiwa-jiwa patriotisme, kepahlawanan, kedikjayaan dan keagungan, keberanian yang tangguh. Ya, itu mereka mau melawan, ya, mau melawan orang-orang yang melakukan penyiksaan, menangkap dan menyakiti orang-orang yang beriman di awal dakwah. Ada sahabat-sahabat mau melakukan perlawanan itu. Kalau ditempeleng, kita balas Rasulullah. Saya di depan. Mereka punya pedang, saya punya pedang. Mereka punya dukungan dari suku-suku hebat, saya juga orang terpandang dan memiliki kekuatan dari segi keturunan. Ini ada sahabat yang seperti itu, dia minta lawan.
Contohnya Hamzah, Ja'far, hebat-hebat itu. Amr bin al-As, Abdurrahman bin Auf. Maka orang ini datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan, ya Nabi Allah, kunna fi azzatin, kita berada di dalam keagungan, wa nahnu musyrikun, kami itu orang musyrik dulu tapi dihargai, hebat, agung. Ini kok makin masuk, tidak boleh lemah seperti ini. Jadi mereka minta melawan. Falamma amanna sirna adillatan. Tapi ketika masuk Islam kok seperti ini, kita tidak mau melawan lagi. Dulu saat musyrik masih menyembah berhala, diejek, jangankan disakiti, diejek saja langsung kami tebas. Nah sekarang kasih izin kami untuk melawan. Apa kata Rasulullah? Inni umirtu bil afwi fala tuqatilul qawma. Aku diperintahkan untuk memberi maaf dan janganlah kalian memerangi mereka. Lihat itu, disuruh sabar dan kasih maaf. Sehingga Al-Quran sendiri meminta demikian. Kata Allah, qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memberikan maaf kepada orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Maaf kepada orang kafir yang menyakiti kalian. Nah, jadi disuruh beri maaf dan disuruh bersabar. Ini prioritas ketika awal dakwah. 1-2 mereka sanggup membalas, tapi jangan. Kemudian kita lihat lagi perintah untuk salat Jumat. Itu sudah ada pada waktu dakwah masih di Mekah. Alhamdulillah. Dakwah masih di fatrah Mekah, fase Mekah. Itu sudah ada kewajiban untuk mendirikan salat Jumat. Tapi Nabi tidak kumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat Jumat karena menghindar dari kemudaratan yang mungkin saja ditimbulkan disebabkan berkumpul untuk melaksanakan Jumat dari orang-orang kafir musyrik nanti. Mereka datang rame-rame, ya, membakar tempat rumah mereka, lalu mereka terpanggang semuanya. Boleh jadi karena itu. Jadi ditunda oleh Rasulullah. Tapi di Madinah sana Nabi kan belum hijrah nih. Di Madinah Jumat sudah didirikan oleh As'ad bin Zurarah. Ini seorang pemimpin kaum di sana. Beliau sudah masuk Islam ketika perjanjian Aqabah dengan Rasulullah. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair datang ke sana mengajari mereka tentang Islam bagi yang sudah masuk Islam saat Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah itu di Mina pada musim haji sebelum Rasulullah hijrah. Mereka sudah muslim. Lalu Mus'ab bin Umair diutus sebagai duta atau utusan Rasulullah atau duta besarnya Rasul ke Madinah untuk mengajarkan mereka tentang Al-Quran dan syariat Islam. Nah, salah satu di antaranya adalah mereka mendirikan
salat Jumat di Madinah sebelum Nabi tiba di sana. Nanti Nabi tiba di sana, baru Jumat yang pertama itu didirikan di Masjid Quba, ya, di Masjid Quba. Nah, tapi sebelumnya sudah didirikan di mana? Di perkampungan, ya, di perkampungan As'ad bin Zurarah. Boleh jadi dengan pengajaran Mus'ab ibnu Umair, karena perintahnya dari Rasul dari Allah. Nah, sehingga nanti di sana ada masjid itu, sampai sekarang masih ada tuh, sudah ditutup masjidnya. Namanya Masjid Al-Jum'ah. Ini Jumat pertama sudah dilaksanakan di Masjid Jum'ah di Bani kaumnya As'ad bin Zurarah ini. Nanti Nabi datang baru dilaksanakan di Masjid Quba. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi mundur, ya, tidak melaksanakan Jumat di Mekah meskipun perintahnya sudah ada, untuk menghindar dari kemungkinan mudarat yang boleh jadi tidak sanggup dipikul oleh orang-orang yang lemah imannya yang baru masuk Islam. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu orang Yahudi tidak lagi diperhatikan oleh orang Madinah, sudah lama itu. Sampai Nabi ke Madinah, seharusnya orang Yahudi itu ditumpas saja karena mereka merusak. Kerja mereka hanya merongrong umat Islam. Kenapa Rasul tidak menghancurkan saja mereka itu? Padahal mereka menyakiti umat Islam. Karena Al-Quran memerintah kepada mereka, pada orang-orang Muslim, supaya mereka bertahan dalam rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Sabar dan beri maaf, sehingga nanti Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Coba perhatikan itu, surah Ali Imran 186. Allah berfirman, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, dan dari orang-orang musyrik, ya. Apa yang kita dengar? Ejekan, penderitaan, cacian yang sangat-sangat besar. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian sabar dan bertakwa kepada Allah, maksudnya bertakwa kepada Allah tidak perlu membalas. Jangankan membalas dengan perlawanan fisik, membalas ucapan saja jangan. Sabar dan hindari diri atau pelihara diri takwa dari yang semisal tentunya, dan umumnya takwa kepada Allah. Fa inna dzalika min azmil umur, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat-sangat bernilai tinggi di sisi Allah. Termasuk takwa dengar perintah Allah ini untuk sabar. Nah, itu beberapa perintah. Begitu juga orang-orang munafik ingin dibunuh oleh para sahabat Rasulullah. Kenapa tidak bunuh saja dia, wahai Rasulullah? Tapi Rasulullah memilih untuk tidak membunuh mereka. Kenapa? Menghindar dari apa namanya, anggapan-anggapan bahwa Muhammad nanti
dianggap sebagai pembunuh terhadap sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, "Fakaifa idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah." Nanti bagaimana kalau orang ngomong menyebarkan rumor bahwa Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya, karena orang munafik itu hidup bersama dengan kelompok umat Islam dan berinteraksi dengan mereka dengan menyembunyikan kekafiran, ya, yang menampakkan keimanan padahal mereka munafik. Nah, ini jawaban Rasul, ya, bahwa Rasul tidak ingin nanti rumor berkembang bahwa Muhammad atau Nabi membunuh para sahabatnya. Nah, ini beberapa contoh. Sebenarnya banyak sekali contohnya. Kita hanya memberikan sekitar 6 contoh tadi, ya. Kalau dilihat kepada ayat maka bisa menjadi 8 buah contoh. Sebenarnya ada banyak sekali, puluhan bahkan ratusan contoh di dalam hadis-hadis Nabi dan juga para sahabat Rasulullah. Nah, ini saja pada subuh yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sebagaimana kami sampaikan, kita akan lihat bagaimana makna-makna tangisan di dalam Al-Quran, termasuk Rasulullah SAW menangis untuk umatnya. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا
وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربي.